bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia, dan skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Kristen dengan agama lain di Indonesia? Menurut pendapat saya bahwa kerukunan beragama di Indonesia secara umum sebenarnya sudah bagus. Cuman di tempat-tempat tertentu masih ada intimidasi dari agama-agama yang mayoritas kepada agama yang minoritas, terutama di bidang pendirian rumah ibadah. Selalu ini menjadi persoalan klasik yang sering kita dengarkan di masyarakat. Dan kalau dilihat dari nilai 10/100 tentang kerukunan beragama di Indonesia itu, bahwa kerukunan umat beragama Indonesia bisa dikategorikan misalnya nilai 70. Itulah pendapat saya mengenai pertanyaan yang pertama ini. Oke, selanjutnya Pak, menurut pendapat Bapak bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah memang sangatlah penting. Dalam hal ini pemerintah haruslah bersikap adil dalam memperlakukan semua agama di Indonesia, artinya tidak berpihak kepada agama tertentu, sehingga rasa keadilan itu dapat dirasakan oleh umat beragama, baik agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik. Jadi dalam hal ini pemerintah harus berdiri di tengah-tengah semua umat beragama. Ya, itulah pendapat dari saya. Oke, yang terakhir Pak, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Tentunya harus ada sikap saling menghormati, saling menghargai. Jikalau seandainya agama A beribadah, ya tentu harus dihargai oleh agama B. Demikian juga dalam perayaan-perayaan tertentu, ya tidak ada salahnya saling mendukung. Seperti yang kita dengarkan di Surabaya, kalau gereja merayakan Natal, pemuda Banser dari Nahdlatul Ulama itu ikut menjadi tenaga keamanan di sana, sehingga acara Natal, acara Idul Fitri, acara Ramadan itu berjalan dengan baik, tidak ada gangguan sama sekali. Walaupun ada kasus-kasus tertentu yang kesannya ada intimidasi, itu hanya di kasus-kasus atau daerah-daerah tertentu saja. Nah, secara nasional tidaklah demikian. Jadi sebagai kita orang Kristen lah misalnya, kita menghargai orang yang lagi sholat, orang lagi ibadah. Tidak bisa memasang musik misalnya, atau mancing-mancing keributan misalnya, dan itu pun tidak ada gunanya. Dan dalam memberitakan Injil pun, dalam versi agama Kristen, tidak ada yang disebut dengan istilah pemaksaan, semua kerelaan. Itu jadi
Kira-kira begitulah sikap kita dalam bangsa, dalam masyarakat yang heterogen, yang multikultur, yang multi agama, dan multi suku di Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Dalam ajaran agama Islam, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan antar umat agama Islam diajarkan sangatlah tinggi. Saling menghargai, saling menghormati, dan hidup secara damai dengan pemeluk agama lainnya. Menurut Kakak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau yang kami pelajari dalam agama Katolik, untuk menjaga kerukunan antar agama di dalam dunia ini, kita harus menjalin salam toleransi dan juga saling menjalin kasih satu sama lain, agar kerukunan di seluruh agama dunia ini agar tetap terjalin dengan baik. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya Kak, dalam ajaran agama Katolik, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran agama Katolik, untuk menjalin kerukunan antara agama, kita harus saling menghormati dan saling peduli kepada sesama agar terjadinya kedamaian serta kerjasama antar agama dengan baik, terutamanya saling peduli satu sama lain. Terima kasih. Oke. Menurut saya, kerukunan di Indonesia itu sudah cukup baik walaupun belum sempurna. Untuk memberi nilai skala 10-100, saya akan memberikan nilai 70. Sebagai umat Buddha sendiri di Indonesia, saya juga bisa hidup rukun dengan agama lain asalkan saling menghargai. Untuk ajaran Buddha tentang kerukunan tentu saja ada. Kita diajarin buat saling menghormati, gak memaksa keyakinan, rukun, dan hidup penuh cinta kasih. Jadi rukun itu juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari ke semua makhluk hidup. Menurut agama Kristen Protestan, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Menurut agama Kristen diajarkan oleh Yesus Kristus supaya menjadi terang dan garam dunia ini dan menjadi teladan, tidak menjadi batu sandungan, harus sebagai contoh. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Ya harus rukun lah, jangan membeda-bedakan agama A dengan agama B, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencaci, dan tujuan kita hanya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Harus berdamailah kita satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.